Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang stunting. Sebenarnya apa sih itu stunting? Nah, stunting ini merupakan gagal tumbuh kembang pada anak karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan anak-anak yang memiliki usia yang sama, namun mereka memiliki tinggi yang berbeda. Kemudian, apa sih penyebab stunting itu? Nah, yang pertama ini, stunting dapat diakibatkan karena tidak tercukupinya zat gizi sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Nah, hal ini dapat dilihat dari ibu yang mengalami kurang energi kronis saat kehamilan, sehingga anak pun tidak tercukupi zat gizinya dalam kandungan. Kemudian kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi saat hamil dan kebutuhan zat gizi pada anak. Otomatis ketika ibu tidak mengetahui kebutuhan anak akan zat gizinya, anak pun tidak akan tercukupi selama 2 tahun pertama. Kemudian kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Hal ini dapat berisiko terkena penyakit infeksi seperti diare, sehingga anak pun dapat kekurangan zat gizi. Setelah itu ada tanda stunting dan juga dampak dari stunting. Nah, apa sih tanda-tanda dari anak stunting itu? Pertama, anak berbadan lebih pendek dari badan seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh lebih cenderung normal, namun anak tampak lebih muda dari usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk seusianya dan pertumbuhan tulang pun tertunda. Hal ini dikarenakan karena asupan zat gizi yang kurang, sehingga pertumbuhan pun tertunda. Kemudian dampaknya dapat menurunkan kognitif atau kecerdasan anak, sehingga dapat meningkatkan kerentanan penyakit pada masa anak dan juga dewasa. Yang kedua, potensi kehilangan pendapatan pekerjaan sebanyak 20%, sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan. Dan juga ibu yang stunting cenderung akan melahirkan anak yang stunting, sehingga menyebabkan kemiskinan antar generasi, dan juga dapat terjadinya lingkaran setan yang terus-menerus. Nah, mari kita cegah stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, dari persiapan sebelum hamil, seorang ibu harus memeriksakan kesehatannya. Yang kedua, asupan gizi yang baik untuk pasangan usia subur. Yang ketiga, berat badan ideal, yaitu dengan IMT yang normal, tidak anemia dan juga tidak kek. Yang kedua, masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan yang rutin, makanan yang bergizi bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, dan juga pemberian makanan tambahan pada ibu KEK. Yang ketiga, pada masa melahirkan, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, pada masa anak bayi hingga 2 tahun, berikanlah ASI eksklusif pada bayi hingga berumur 6 bulan. Kemudian dilanjutkan sampai usia 2 tahun dan memberikan makanan pendamping ASI dengan komposisi 4 bintang plus, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, dan juga air. Dan juga sayur-sayuran. Kemudian memantau tumbuh kembang anak dengan KIA dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat.